Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Ayu Putri dengan NIM L0212311010. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian yang saya sudah buat sebelumnya serta tinjauan pustaka dan metode-metode yang digunakan pada rancangan penelitian tersebut ke depannya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang gin yang saya ambil nanti, yaitu analisis sumber pencemaran PB atau timbal serta dampaknya terhadap pertumbuhan tumbuhan air di Danau Tempe, Sulawesi Selatan. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan beberapa pendahuluannya. Yang pertama itu bagaimana pencemaran logam berat ini, khususnya PB, menjadi suatu masalah yang cukup serius yang sering ditemui di perairan hampir di seluruh Indonesia. Dan yang kita ketahui juga, PB ini cukup toksik, persisten, dan mudah terakumulasi dalam jaringan organisme sehingga bisa menyebabkan organisme tersebut mengalami kerusakan sel dan bisa juga mengalami kematian jika sudah kelebihan logam berat. Misalnya tumbuhan air ini hidupnya juga sangat dipengaruhi oleh PB di dalam air dan juga di dalam sedimen. Salah satu lokasi yang sering ditemui adanya pencemaran logam berat yaitu di Danau Tempe. Akibat adanya pencemaran ini diakibatkan oleh aktivitas antropogenik atau yang kita ketahui itu aktivitas manusia yang bisa berdampak negatif kepada organisme ataupun perairan. Misalnya pembuangan limbah industri dan juga limbah rumah tangga itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya pencemaran logam berat yang ada di perairan. Jadi adanya penelitian yang saya lakukan ini untuk mengetahui bagaimana dampak PB tersebut kepada lingkungan ataupun perairan, serta bagaimana juga strategi pengelolaan yang saya akan lakukan ke depannya untuk melakukan pengurangan dampak pencemaran logam berat di Danau Tempe tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka dari draft rancangan penelitian saya. Sebelumnya tinjauan pustaka ini terbagi jadi beberapa poin. Tapi di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu karakteristik timbal atau PB. Jadi timbal ini merupakan logam berat yang non esensial dan juga beracun. Sehingga jika timbal ini sudah masuk ke dalam perairan, maka dapat menyebabkan adanya kerusakan pada organisme, misalnya pada tumbuhan air. Yang kedua itu, timbal ini mudah mengalami bioakumulasi dan dapat merusak sistem enzimatik dan struktur sel pada tumbuhan air. Dan pada timbal ini jika sudah berbentuk dalam PB2+, maka ini sudah dikatakan logam berat yang sangat berbahaya yang bisa menyebabkan kematian pada suatu organisme, misalnya pada tumbuhan air. Jika sudah terkontaminasi oleh PB2+ ini, maka bisa mengalami kematian. Poin kedua itu membahas tentang sumber pencemaran PB. Jadi di sini juga terbagi menjadi dua sumber pencemaran, yaitu secara alami dan antropogenik. Jadi sumber pencemaran secara alami itu bisa disebabkan oleh adanya pelapukan batuan, aktivitas vulkanik, dan juga sedimen. Sedangkan pada antropogenik sendiri ini banyak penyebabnya, seperti adanya emisi kendaraan, misalnya perahu atau tumpahan minyak pada perahu jika pada saat berkendara, serta limbah rumah tangga dan juga pertambangan. Tapi di Danau Tempe sendiri itu tidak ada pertambangan. Jadi dapat dikatakan bahwa sumber pencemaran yang sangat signifikan yang ada di Danau Tempe itu berasal dari limbah rumah tangga dan juga emisi kendaraan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu dampak PB terhadap tumbuhan air. Jadi masuknya PB ini ke dalam tumbuhan air dapat mengganggu proses fotosintesis dan juga dapat mengganggu proses pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan air, khususnya pada tumbuhan yang masih dalam proses pertumbuhan atau masih kecil. Selanjutnya, timbal ini dapat menurunkan aktivitas enzim antioksidan di dalam tubuh tumbuhan air dan bisa juga memicu stres oksidatif dan kerusakan DNA. Selain itu, dengan adanya PB ini dapat menurunkan fungsi ekologis tumbuhan air atau dapat menyebabkan kecacatan pada proses pertumbuhan tumbuhan air ini, dan bisa berpotensi menyebabkan adanya biomagnifikasi. Selanjutnya poin keempat, yaitu kondisi pencemaran PB di Danau Tempe. Jadi dari jurnal yang saya baca sebelumnya menjelaskan bahwa sumber pencemaran yang ada di Danau Tempe itu berasal dari limbah rumah tangga, aktivitas perahu mesin, dan juga aktivitas pertanian yang menyebabkan akumulasi pada perairan Danau Tempe. Dan akumulasi tertinggi itu berada di dekat pemukiman dan juga yang dekat pada sedimen dasar. Dengan masuknya PB ini ke dalam Danau Tempe itu menghambat pertumbuhan tanaman air, misalnya enceng gondok dan kiambang. Jadi kedua spesies tanaman air itu pertumbuhannya menjadi terhambat akibat adanya PB ini di dalam perairannya. Serta dengan adanya PB ini bisa menyebabkan bisa beresiko masuk ke dalam rantai makanan dan dapat mengganggu kesehatan manusia jika dikonsumsi secara berlebihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian. Jadi lokasi penelitian yang saya ambil yaitu di Danau Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dengan variabel penelitian yang saya pilih itu variabel bebas dengan mengukur konsentrasi PB di air dan juga di sedimen. Dan ada variabel terikat dengan melihat bagaimana pertumbuhan tumbuhan air dan juga bagaimana kesehatan fisiologis tumbuhan air tersebut. Adapun parameter yang diukur itu seperti konsentrasi PB yang ada di dalam air dan juga yang ada di dalam sedimen, serta bagaimana laju pertumbuhan tumbuhan air yang ada di Danau Tempe tersebut, dan juga kandungan klorofil dan aktivitas enzim seperti katalase dan perokidase yang ada di tumbuhan air tersebut. Dengan analisis data yang dilakukan dengan uji deskripsi konsentrasi PB, analisis korelasi antara kadar PB dan pertumbuhan tanaman air, serta analisis statistik menggunakan software. Baik, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.